Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu kembali dengan subtema studi bela negara. Sesungguhnya studi bela negara atau kajian bela negara telah mulai dilakukan oleh publik sejak tahun 80-an. Digagas oleh seorang cendekiawan militer bernama Brigadir Jenderal Alex Suseno, mantan wakil asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat atau Asterkasat, dengan membentuk lembaga studi bela negara yang disingkat dengan Gadilara, kerjasama dengan beberapa alumni anggota resimen mahasiswa. Secara resmi Gadilara ini didirikan atau dibentuk pada tahun 1988. Tepatnya adalah 20 Mei 1998 dan sudah mempunyai akte, artinya secara hukum itu jelas. Pada saat itu disepakati sebagai ketua Dewan Pembina adalah Pak Alex Suseno. Saya selaku ketua umum dan sekjennya adalah Bapak Dr. Andus A.S. Napitupulu SH, salah seorang staf ahli Menteri Transmigrasi waktu itu. Gadilara saat itu cukup aktif, mulai berdiri sampai tahun 1994. Cukup lama, dan sudah banyak melakukan kajian, termasuk juga beberapa kali seminar yang mengajak tokoh-tokoh, ahli-ahli, cendekiawan dari berbagai komponen, termasuk dari dunia perguruan tinggi. Seminar pertama dilakukan waktu itu yang dikenal dengan Kampus Ungu di Jakarta, Kampus Asmi Ami, Akademi Sekretariat dan Manajemen Indonesia, Akademi Maritim Indonesia, yaitu pada tanggal 3-4 Oktober 1998, yang diikuti oleh peserta cukup banyak, ya, sekitar 250 lebih. Dan pada saat itu pembicaranya juga sangat banyak, termasuk di dalamnya adalah Menteri Pertahanan. Waktu itu menterinya adalah Menteri Hankam, ya. Waktu itu adalah Jenderal Purnawirawan Helmi Murdani. Kemudian ada juga makalah dari Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno. Juga makalah dari Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Tarjung. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain, ya, seperti diantaranya kita kenal, ya, tokoh-tokoh masa itu, antara lain adalah FX Suratno SH, kemudian Bapak FW Mamenko, ya, ini pejuang dari KRIS, kemudian Bapak Dr. Andus Yudi Berata dari IKIP Bandung, dan juga ada tokoh-tokoh lainnya. Nah, satu hal yang menarik pada saat itu adalah amanat dari Menhan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Versmanpet oleh Mayor Jenderal Marinir, ya, Muntaram, di mana pada saat itu dikatakan, ya, bahwa seminar yang dilaksanakan sekarang ini oleh salah satu organisasi kemasyarakatan adalah yang pertama kali, ya, dilakukan. Dan ini perlu didukung, kata Menhankam waktu itu. Kemudian disampaikan juga bahwa masalah Hankam tidak hanya menyangkut masalah fisik dalam arti militer, ya, di sini, ya, tapi juga non fisik, yakni segala tindakan yang ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Republik Indonesia. Oleh karena itu masyarakat dalam rangka ikut serta pembelaan negara ini sangat penting. Tentu kalau kita kaitkan dengan pertahanan keamanan terkait dengan SIS Hankam Rata.
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sishankam Rata. Kemudian Panglima TNI waktu itu, Jenderal Tri Sutrisno, juga menyampaikan beberapa hal dalam makalahnya, antara lain bahwa negara dalam rangka membangun Sishankam Rata atau pertahanan keamanan tidak hanya bisa dilihat semata-mata dari aspek militer. Kemungkinan ancaman invasi fisik negara asing saja tidak hanya itu, tapi mencakup bidang yang diistilahkan oleh Pak Tri waktu itu adalah Ipolexospun Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terintegrasi dalam rangka upaya mengatasi berbagai ancaman yang mungkin timbul di masa yang datang. Dilanjutkan bahwa untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi berbagai ancaman yang mungkin timbul, secara pragmatis diperlukan beberapa upaya dalam rangka menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, maka perlu ada pemahaman dan penerapan dalam kehidupan berbangsa bernegara, kewaspadaan nasional, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, Kamtipmas, Sishankam Rata. Demikian Pak Tri. Selanjutnya, Bapak Insinyur Akbar Tanjung selaku Menpora juga menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Antara lain adalah bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersirat pengertian bangsa Indonesia tentang kehidupan yang integralistik. Tentu ada kaitannya dengan keberagaman bangsa, ya, yang mengandung makna tata kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini adalah dalam rangka ikut serta membela negara. Bela negara secara hakiki adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan konstruktif untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Peranan generasi muda Indonesia sangat besar dalam menampilkan gagasan-gagasan baru dan juga sekaligus dalam rangka ikut serta membangun kesadaran bela negara. Demikian Pak Akbar Tanjung. Banyak lagi pemikiran-pemikiran yang disampaikan untuk mendorong agar bela negara ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia ke depan. Dari semua pembicara, dari semua yang disampaikan oleh pembicara pada saat itu, dapat kita ambil kesimpulan satu, bahwa studi bela negara sudah mulai melibatkan masyarakat secara luas dari berbagai kalangan atau profesi mulai saat itu, ya, tahun 80-an. Yang kedua, bela negara menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa bernegara yang berdimensi sangat kompleks, menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan peran keamanan. Yang ketiga, upaya penumbuhan kesadaran bela negara perlu diarahkan untuk berpikir kreatif, terutama di kalangan pemuda, untuk dapat berperan sebagai pelopor dalam rangka perubahan dan pembangunan. Yang keempat, sikap dasar bela negara bagi generasi muda harus dimulai dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pengenalan Indonesia secara utuh. Tidak hanya dari aspek fisik, ya, seperti geografi, demografi, tapi juga dari aspek sejarah dari bangsa Indonesia, mulai dari masa lalu sebelum prakolonial sampai kepada masa kemerdekaan, masa perjuangan bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.